فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Tanya jawab. Menjawab secara ilmiah. Tatkala tadi sudah kita jelaskan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, falaqtahamal aqabah, tetapi dia tiada menempuh jalan yang mendaki lagi sukar. Maka kita ada agak sedikit kembangkan tadi dalam pembahasan tentang asal makna aqabah ini secara bahasa ya. Kita kembangkan tadi asal makna aqabah secara bahasa, yakni at-tariqul wa'iru fil jabal. Ini sebuah jalan yang mendaki, jalan yang buruk di celah gunung. Kita pahamlah, tatkala kita mendaki mungkin kita harus mempersiapkan bukan hanya sekedar fisik dan sebagainya, tapi juga alat ya mungkin. Alat ya, seperti sepatu yang kita pakai, karena mungkin kita bisa tergelincir, kita bisa jatuh. Keterkaitan antara asal makna aqabah dalam bahasa Arab dengan amal saleh yang wajib untuk dilakukan, kebaikan yang wajib dilakukan oleh seorang muslim dan muslimah. Keterkaitannya apa? Jalan itu memang sulit untuk didaki, sulit untuk dijalani, karena jalannya susah, terjal. Maka amal saleh, gambarannya juga seperti itu. Maka Allah mengatakannya bahwa fakku raqabah, memberi makan kepada fakir miskin, berbuat baik kepada anak yatim, itu adalah aqabah. Artinya orang yang melakukan ini semua ini butuh perjuangan, butuh usaha. Banyak hal yang harus dia lawan dalam melakukan amal kebaikan ini. Karena kita tadi sebutkan sebuah ayat yang difirmankan oleh Allah dalam surat Yusuf. Innan nafsala ammaratum bisu. Sesungguhnya jiwa itu selalu mengajak orang untuk melakukan kejahatan. Ini yang tadi sempat kita kembangkan. Kemudian tatkala kita berbicara tentang apakah ini bisa ditarik kesimpulan bahwa dalam kehidupan dunia ini kita tidak boleh santai untuk mengejar akhirat. Jawabannya iya. Sampai Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu berkata, Abu Bakar berkata, demi Allah, kata beliau, jika seandainya kaki kananku ini sudah melangkah ke pintu surga, sedangkan kaki kiriku belum masuk ke surga, maka aku merasa itu belum istirahat. Ya, belum santai. Belum saatnya istirahat. Belum saatnya kita bersenang-senang. Belum saatnya kita berpesta ria. Kecuali setelah kita masuk ke dalam surga. Ini sebuah gambaran yang disebutkan oleh Abu Bakar radhiyallahu ta'ala untuk menyadarkan kepada kita semua bahwa dalam kondisi hidup saat ini kita hidup dalam sebuah perjuangan yang sangat berat. Perjuangan yang sangat berat. Ya. Sehingga sebagian para ulama di antara Imam Ibnu Qayyim rahimahullah tatkala menceritakan tentang gambaran surga dengan nikmat yang luar biasa dalam surga, yang ceritanya dulu nenek moyang kita Adam alaihi salatu wassalam diciptakan di dalamnya, yang di dalam surga. Semua kita tahu ceritanya dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala izinkan nenek moyang kita Adam alaihi salatu wassalam dan Hawa alaihi salam untuk tinggal di surga. Allah katakan kepada keduanya, makan, minum, nikmati semua apa yang ada dalam surga, hanya saja jangan kau dekati pohon ini. Kemudian takdir Allah SWT menentukan mereka berdua mendekatinya dan memakan pohonnya, sehingga Allah hukum mereka berdua, Allah turunkan ke bumi, ke dunia kita ini. Berarti kampung halaman kita di mana para akhwat? Surga. Kampung halaman kita surga. Kampung halaman kita bukan Medan, bukan Sumatera Utara, bukan provinsi-provinsi lain. Hakikat daripada kampung halaman kita yang hakiki adalah surga Allah. Di sana nenek moyang kita diciptakan oleh Allah dan ditempatkan oleh Allah pertama kali sebelum Allah turunkan ke dunia. Kemudian setelah keduanya Allah SWT turunkan ke dunia, maka akhirnya anak keturunannya pun sesuai dengan sunnatullah hidup di dunia. Dan Allah berjanji Allah akan turunkan kitab suci, Allah berjanji Allah akan utus Rasul.
untuk membimbing kalian mengikuti jalan sampai menyampaikan kalian ke surga tersebut, ke kampung halaman kalian dahulu. Namun Allah ingatkan, dalam perjalanan ke sana banyak sekali hambatan. Hambatannya sangat banyak. Hambatan yang terlihat maupun hambatan yang tidak terlihat. Hambatan yang terlihat artinya gemerlap dunia ini membuat kita lupa. Hambatan yang tidak terlihat, syaitan dan bala tentaranya selalu menghalangi langkah dan jalan kita. Sehingga Ibnu Qayyim mengatakan, kita tidak tahu dalam perjalanan pulang ke kampung halaman tersebut, siapa di antara kita yang bisa selamat sampai ke sana, siapa yang tidak. Karena kita menyadari sulitnya perjalanan panjang ini. Sulit. Karena kita rasakan setiap hari. Tadi kita bangun sebelum subuh misal. Kita sempat sholat witir. Kemudian sholat subuh. Kemudian berzikir pada Allah. Hati ini rasanya luar biasa dalam keimanan. Tapi setelah kita keluar jam sekian dari rumah, kemudian kita lihat pergerakan manusia, kita lihat berbagai macam apa yang kita lihat dalam kehidupan dunia, yakinlah sampai sore nanti apa yang kita rasakan subuh tadi itu sudah hilang dari hati kita. Jadi sulit. Maka kalau anti mengatakan barakallahu fiki, semoga Allah memberikan keberkahan kepada kita semua dan kepada anti, seorang manusia hidup di dunia ini tidak bisa dikatakan santai. Benar. Tidak bisa dikatakan santai karena ini perjuangan. Berapa lama perjuangan ini? Nabi mengatakan umur umatku berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Dan ajal adalah rahasia Allah. Allah beri kesempatan kepada kita hidup sekian tahun di dunia ini. Ada yang umurnya mungkin sampai 40, ada yang sampai 50, ada yang sampai mungkin 60, ada yang sampai 70. Waktu yang singkat ini dengan perjuangan yang sangat berat ini adalah penentu dengan izin Allah. Kita tukar dengan kehidupan kekal abadi di sana. Nah, kalau dikatakan santai, tidak ada santainya. Coba bayangkan, saya ingin memberikan sebuah contoh agar ini bisa menggugah hati kita bersama. Contoh misalnya, suami kita mengatakan, istriku, nanti jam 5 sore ada tamu istimewa saya datang ke rumah. Tolong persiapkan, ini tamu terhormat, tamu mulia, sahabat dekat saya yang tidak boleh tidak kecuali dimuliakan. Itu disampaikan misalnya jam 9 pagi. Kita harus mempersiapkan ini. Karena ini tamu istimewa suami kita. Kira-kira dari jam disampaikan informasi itu sampai jam 5, apakah kita bisa santai dalam bekerja di apalagi kalau sudah sampai pada waktu misal jam 4. Mungkin kita memacu, berusaha mempersiapkan segalanya untuk menyambut tamu terhormat dari suami kita. Maka itu gambaran. Semakin bertambah umur kita, seharusnya kita semakin berpacu. Semakin bertambah umur kita, seharusnya kita makin berpacu. Kenapa? Karena semakin dekat kita ke gerbang akhirat. Bukankah demikian? Tatkala berlalu 1 tahun dari umur kita, banyak orang merayakan, ya, istilahnya ulang tahun. Apa yang dibahagiakan dalam umur yang sudah berlalu 1 tahun sebagai tambahan dari umur sebelumnya? Apa yang mesti dibahagiakan di sana? Hakikatnya telah berkurang dari kesempatan ibadah yang diberikan oleh Allah kepada kita 1 tahun. Kemudian tahun depannya lagi, kita bersenang-senang, berulang tahun dengan bertambahnya 1 umur lagi. Tadinya umur 50, tambah menjadi 51, tambah menjadi 50. Setiap tahun diperingati dengan bahagia. Kenapa Anda berbahagia?
Bukankah ini menunjukkan bahwa kesempatan beribadah kepada Allah SWT telah berkurang 1 tahun, kemudian tahun depan telah berkurang 1 tahun. Intinya semakin jauh Anda meninggalkan dunia ini dan semakin dekat Anda kepada kehidupan yang hakiki, kehidupan akhirat. Apa yang mesti dibahagiakan di sini? Tidak ada. Seharusnya kita makin takut, kita makin berpacu. Sehingga sebagian salaf dulu mengatakan apabila seorang telah mencapai umur 40 tahun, sudah mencapai umur 40 tahun, maka dia sudah merasa bahwa kehidupan dunianya seharusnya sudah mulai sedikit demi sedikit dia tinggalkan dan dia memacu dirinya untuk menggapai kehidupan akhirat. Ya benar, kalau dikatakan apakah kita tidak boleh santai? Tidak boleh santai. Demi untuk menggapai akhirat. Tapi ingat, bukan berarti setiap waktu kita sholat, setiap waktu kita puasa, setiap waktu kita bersyukur, bukan ini maksudnya. Akan tetapi yang dimaksud tidak boleh bersantai ini, beraktivitaslah dalam kehidupan dunia dengan mengedepankan akhirat yang paling utama dalam tujuan hidup kita. Sekalipun mungkin kita mencari harta, kita mengumpulkan harta, tapi ingat, niatnya untuk apa? Karena ada dua, ada ibadah yang namanya ma'dhah, ada ibadah yang namanya ghairu ma'dhah. Jadi ada ibadah yang memang dia adalah ibadah, seperti sholat, puasa, membaca Al-Quran, ini kita tingkatkan. Dan ada ibadah ghairu ma'dhah, seperti misalnya makan, seperti misalnya tidur, seperti misalnya hatta jalan-jalan misalnya, tamasya, jalan-jalan. Coba dalam hal ini kita niatkan untuk ibadah. Contoh misalnya kita istirahat tidur, tatkala kita tidur pada Isya, pasang niat. Apa niat yang kita pasang? Niat, saya tidur cepat pada Isya, supaya bisa bangun, supaya bisa tarawih, supaya bisa sholat malam, supaya bisa sholat witir, dan supaya tidak tertinggal sholat subuh. Maka tidur kita itu, dari semenjak kita terlelap, sampai kita bangun, itu semuanya ternilai ibadah di sisi Allah. Atau kita minum misalnya, kita minum, kita makan, niatnya apa minum? Untuk menguatkan tubuh saya, makan untuk menguatkan tubuh saya, agar saya bisa melaksanakan ibadah kepada Allah SWT. Sampai para akhwat, tatkala bekerja di rumah, memasak, mencuci, menyapu rumah, menyiapkan segalanya, pasang niat. Menjalankan kewajiban saya sebagai ibu rumah tangga. Menyiapkan makanan. Tatkala anak kita mungkin nangis minta minum, kita bangkit dengan mengedepankan keikhlasan. Jangankan memberi minum manusia, memberi minum seekor binatang saja, dengannya seorang bisa masuk surga. Rasulullah SAW mengatakan, seorang pelacur berjalan di tengah padang pasir, kemudian dia turun ke sebuah sumur, kemudian dia minum. Ini pelacur, penzina, tenggelam dalam dosa besar. Dia turun ke sumur tersebut, kemudian dia naik. Setelah minum dia naik. Sampai di atas, ini tengah padang pasir. Dia lihat seekor anjing menjulurkan lidahnya menjilat-jilat tanah karena kehausan. Dan dia tidak bisa turun. Anjing tadi tidak bisa turun ke dalam sumur tersebut. Maka akhirnya ia melihat anjing kehausan tadi, dia turun kembali, dia buka sepatunya. Sepatunya dia pakai untuk maksiat kepada Allah. Sepatu yang ia pakai untuk melakukan dosa besar. Dia lepas sepatunya, dia turun ke bawah, dia ambil air tersebut dengan menggunakan sepatunya, kemudian dia naik, dia beri minum seekor anjing yang kehausan tadi. Fasyakarallahu lahu, maka Allah berterima kasih kepada perbuatannya tatkala memberi minum seekor anjing yang kehausan, maka Allah ampuni dosanya, Allah masukkan ia ke dalam surga. Itu janji bagi seorang yang memberi minum seekor binatang atau anjing yang sedang kehausan. Lalu bagaimana jika seandainya anti memberi minum seorang anak, dan itu anak anti yang anti lahirkan tatkala ia haus? Apa pahala yang akan Allah berikan pada anti? Maka tidak bisa santai. Tapi bukan berarti di masjid terus. Tidak bisa santai. Bukan berarti puasa setiap hari. Tidak. Tapi dalam melakukan aktivitas kehidupan sehari-hari, kedepankan akhirat. Sampai Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa fi bud'i ahadikum sadaqah." Sampai tatkala kalian berhubungan badan antara suami dan istri, di sana ada nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Kedepankan keikhlasan, menjaga kehormatan diri, menjaga kehormatan suami, sehingga semua aktivitas yang kita lakukan itu nilainya ibadah di sisi Allah. Maka tidak ada santai. Kapan kita santai? Kapan kita istirahat? Tatkala kita sudah duduk di dipan-dipan surga, bersenang-senang di sana, bernostalgia, bercerita tentang apa yang kita alami dalam kehidupan dunia. Di sana baru yang namanya santai. Di sini, di dalam kehidupan dunia, ini adalah masa perjuangan. Wallahu ta'ala alam. Nah.